Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Lestari Rahayu, Lilis Nurtaufiqiyah, Lintang Maharani, dan Lisa Rosamina. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi tugas topik 1 tentang mengenal peserta didik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Selain menyiapkan materi untuk kegiatan pembelajaran, seorang guru harus memahami peserta didik. Dalam hal ini, guru harus memastikan kebutuhan, kesesuaian, serta kesiapan peserta didik dalam pembelajarannya. Guru memiliki peranan penting dalam memastikan proses belajar peserta didiknya. Dengan demikian, guru perlu memahami strategi yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar yang tepat. Sebelum memahami dan menggunakan strategi-strategi yang mendukung proses pembelajaran, guru harus membekali dirinya dengan beragam teori atau konsep belajar, antara lain teori belajar behavioristik, teori belajar sosial kognitif, teori belajar konstruktivisme, teori belajar humanis. Peserta didik menjadi fokus perhatian seorang guru dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Sehingga guru perlu memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didiknya, antara lain perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral. Untuk lebih memahami tentang materi ini, berikut pembahasan beberapa kasus ilustrasi pembelajaran di dalam kelas. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Berdasarkan ilustrasi pada kasus pertama, peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena guru telah membuat urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan soal pada percobaan pertama. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu memahami setiap langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh guru. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode di atas dapat diterapkan dalam kegiatan belajar yang mana proses pembelajaran diawali dengan penyampaian materi matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Selanjutnya, guru membuat langkah-langkah pengerjaan soal untuk memudahkan peserta didik. Di samping itu, peserta didik diharapkan mengamati dan memahami penjelasan guru. Setelah proses penyampaian materi, guru memberikan soal kepada peserta didik untuk dikerjakan sebagai penerapan materi yang telah disampaikan. Kemudian, peserta didik diminta untuk mengulangi soal yang sama
tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Berdasarkan kegiatan belajar yang telah disampaikan, teori belajar yang sesuai yaitu teori belajar sosial kognitif. Baik, selanjutnya untuk kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD yang mana sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Nah, Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang dapat Rina lakukan sebagai seorang guru di kelas 1 SD untuk membantu peserta didiknya dalam berhitung sesuai dengan tahapan perkembangan usia, yaitu Rina dapat menggunakan benda nyata sebagai media pembelajaran berhitung seperti kelereng, buah apel, permen, dan lain sebagainya. Nah, Rina menanyakan terlebih dahulu siapa saja yang menyukai kelereng. Kemudian ditanya lagi siapa yang menyukai buah apel serta siapa yang menyukai permen secara bergantian. Selanjutnya, Rina mengelompokkan peserta didik tersebut berdasarkan pilihan benda yang mereka sukai. Nah, hal ini dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar berhitung. Lanjut, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan kasus tersebut, kami memberikan saran kepada Rina menggunakan media pembelajaran yang nyata. Karena pada anak kelas 1 SD yang rata-rata memiliki usia 7 tahun, seorang anak biasanya sudah dapat menunjukkan penalaran yang logis dan konkret dengan memanfaatkan benda nyata di sekitar mereka. Seperti tadi ada kelereng, bola, permen, buah apel, ataupun dan lain sebagainya. Hal ini sesuai teori kognitif pada tahap operasional konkret. Selanjutnya yaitu pada kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Made hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di wilayah Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pada kondisi kasus tersebut, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Karena melihat latar belakang peserta didik yang tinggal di wilayah Bali, yang mana lingkungannya memiliki banyak pantai dan makanan khas, sehingga peserta didik dapat lebih memahami teks deskripsi yang disampaikan oleh Made. Hal ini dapat memudahkan peserta didik dalam mengilustrasikan secara nyata materi teks deskripsi yang telah disampaikan oleh Made. Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, dalam menyampaikan materi teks deskripsi, Made menggunakan prinsip
yaitu menyatukan persepsi dengan memanfaatkan budaya atau kultural peserta didiknya. Hal ini berkaitan dengan teori sosial kognitif, karena peserta didik menggunakan observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Dari beberapa ilustrasi tersebut, kita menyadari bahwa proses pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi, yang tentu harus disesuaikan dengan karakter peserta didik. Oleh karenanya, guru harus memahami peserta didik terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran untuk memberikan hasil belajar yang optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.